Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Habibatul Faroha dengan NIM belakang 085 kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem kardiovaskuler jantung. Definisi kardiovaskuler yaitu kardiovaskuler terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak dan vaskuler. Kardiak yang artinya jantung dan vaskuler yang artinya pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Fungsi sistem kardiovaskuler ada beberapa, yaitu yang pertama, memberikan dan mensuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Yang kedua, sebagai sistem regulasi, melakukan mekanisme yang bervariasi dalam merespon seluruh aktivitas tubuh. Yang ketiga, mengepam darah ke paru-paru di mana darah itu memperoleh oksigen dan seterusnya dialirkan ke seluruh badan. Jantung adalah organ yang terpenting di dalam tubuh. Dalam satu hari 24 jam, jantung berdenyut lebih dari 1000 kali per 7 liter darahnya. Jantung terletak di antara paru-paru di tengah dada belakang sedikit ke kiri tulang dada. Jantung berfungsi sebagai pompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi atau sistolik dan relaksasi atau diastolik. Selanjutnya yaitu anatomi jantung. Jantung terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya yaitu vena cava atas, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, vena cava bawah, artoa atas, arteri paru-paru, dan vena paru-paru. Selanjutnya yaitu struktur lapisan jantung. Yang pertama ada perikardium atau lapisan terluar, yang kedua ada merikardium atau lapisan tengah, yang ketiga ada endokardium atau lapisan dalam. Selanjutnya ada sirkulasi pada jantung. Yang pertama itu ada atrium atau serambi. Fungsinya yaitu untuk menerima darah dari vena. Yang kedua ada ventrikel atau bilik, yaitu fungsinya memompa darah ke arteri. Yang ketiga ada aliran darah melalui jantung, diatur oleh katup yang membuka ke satu sisi aliran darahnya mengalir satu arah. Kemudian darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung atau atrium kanan melalui vena cava menuju ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari vertikel kanan darah dipompa menuju paru-paru melalui katup semilunaris pulmonalis. Kemudian darah teroksigenasi dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Dari ventrikel kiri darah dialirkan melalui katup semilunaris aorta ke aorta seluruh tubuh. Kemudian katup-katup jantung. Yang pertama itu ada katiup anterioventrikular. Katup anterioventrikular itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu katup triskupit, berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Yang kedua ada katup biskupit, mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri. Seperti katup tricuspid, katup bicuspid menutup pada saat kontraksi ventrikel. Kemudian yang kedua ada katup seminular. Katup seminular terdiri dari dua bagian juga. Yang pertama katup pulmonal. Setelah katup tricuspid tertutup, darah akan mengalir dari dalam ventrikel kanan melalui truncus pulmonalis. Yang kedua ada katup aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Begitupun sebaliknya. Kemudian otot jantung.
Otot jantung memiliki bentuk lurik seperti otot pada tangan dan kaki, tetapi cara kerjanya berbeda. Otot jantung bisa berkontraksi atau berdenyut secara ritmis dan otomatis. Otot jantung hanya terdapat pada miokard, yaitu lapisan tengah jantung yang tersusun dari otot. Miokard berfungsi untuk berkontraksi sehingga jantung dapat memompa darah. Pada dinding pembuluh darah juga terdapat otot yang membantu mengatur aliran darah. Kemudian suara jantung. Suara jantung dapat didengar menggunakan alat yang disebut stetoskop. Bunyi khas jantung adalah duk-duk. Bunyi tersebut terjadi karena katup jantung menutup saat darah mengalir. Kemudian periode kerja jantung. Periode kerja jantung itu ada 3. Yang pertama yaitu periode sistole. Adalah keadaan ketika ventrikel atau bilik jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung. Pada saat ini katup bikuspidalis dan trikuspidalis menutup, sedangkan katup aorta dan pulmonalis terbuka sehingga darah dari ventrikel kanan dipompa menuju paru-paru dan darah dari ventrikel kiri dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang kedua, periode distole adalah keadaan ketika jantung mengembang atau relaksasi. Pada fase ini, katup biskupidalis dan trikuspidalis berbuka sehingga darah dari atrium masuk ke ventrikel. Darah dari paru-paru mengalir ke atrium kiri melalui vena pulmonalis, sedangkan darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan melalui vena cava. Fase ini membuat jantung terisi kembali dengan darah sebelum dipompa lagi. Kemudian yang terakhir yaitu periode istirahat merupakan waktu singkat di antara sistole dan distole, ketika jantung berhenti sekitar 1/10 detik sebelum kembali berdetak. Dalam keadaan normal, jantung berdetak sekitar 70-80 kali per menit. Setiap 1 kali kontraksi, jantung dapat memompa sekitar 60-70 cc darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah tes medis untuk mendeteksi kelainan jantung dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung sebagaimana jantung berkontraksi. Hasil EKG yang normal dari jantung memiliki karakteristik yang khas. Yang pertama yaitu irama jantung yang tidak teratur atau kerusakan pada otot. Jantung dapat berdampak pada aktivitas listrik jantung sehingga mengubah bentuk EKG. Kemudian berbagai masalah jantung yang dapat didiagnosis dengan EKG. Yang pertama itu ada pembesaran jantung, yang kedua cacat jantung bawaan, yang ketiga aritmia, yang keempat kerusakan jantung, dan yang terakhir suplai darah yang buruk ke jantung. Kemudian tes lain untuk periksa jantung. Yang pertama itu pemeriksaan fisik, yaitu melalui pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah. Yang kedua sinar X atau rentgen atau X-ray, yaitu menghasilkan citra jantung dan paru-paru. Ini dipakai oleh dokter untuk melihat adanya pembesaran jantung. Yang ketiga ada echokardiogram atau USG jantung, gambar yang dihasilkan melalui gelombang suara. Kemudian ada magnetic resonance imaging atau MRI atau CT